أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mencari rizki yang halal adalah wajib atas setiap muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah, talabul halal fariidatun 'ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban atas tiap-tiap orang muslim. Maka terhentilah di dalam mencari rizki yang halal itu dengan memahami sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, sehingga orang tidak akan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram kecuali ia mempelajari tentang hukum muamalah dari segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah. Dan kewajiban ini adalah yang paling sulit difahami akal dan paling berat dilakukan anggota badan. Karena orang-orang yang bodoh mengira bahwa rizki yang halal itu tidak ada dan jalan untuk mencapainya telah tertutup. Ini sangkaan orang yang bodoh. Ia menyangka bahwasanya rizki yang halal itu enggak ada lagi, terlebih di zaman sekarang, dan jalannya sudah tertutup. Padahal tidak. Dan hal itu kata musannif adalah mustahil. Karena mungkin rizki yang halal itu tidak ada. Karena yang haram dan halal itu selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Karena segala yang halal itu jelas dan yang haram pun juga jelas. Sedangkan yang di antara keduanya terdapat hal-hal yang tersamar. Dan ketiga perkara ini selalu bergandengan bagaimanapun beratnya keadaan-keadaan. Demikian yang disebutkan di dalam Al-Ihya Ulumuddin. Jadi segala rizki yang halal dan haram, bahkan syubhat, ini selalu ada di segala zaman, di segala keadaan. Selalu ada halal, selalu ada haram, dan di antara keduanya ada yang namanya syubhat. Dalam keadaan bagaimanapun, tiga ini selalu bergandengan. Dan ini yang disabdakan oleh Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas dan haram pun juga jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara yang samar yang disebut dengan syubhat. Apalagi ada kalimat di zaman sekarang ini, jangankan guru aja mencari yang haram, yang halalnya ngalih. Ini sebenarnya kalimat yang
menyalahi daripada syariat. Jangankan mencari yang haram, yang halal jajar ngalih. Padahal yang haram dan yang halal itu selalu bergandengan. Di setiap zaman, di segala keadaan. Cuman kita saja yang tidak sungguh-sungguh di dalam mencari yang halal. Memang terkadang usaha yang haram itu datang di segala penjuru, sedangkan yang halal hanya sekedar luqmah, sesuap nasi. Nah, ini cobaan keimanan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Ketika yang haram datang di segala jihad dan yang halal itu hanya sedikit ia dapatkan, maka bagaimana tindakannya ketika itu? Maka orang yang kuat imannya, maka ia jelas melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah daripada usaha dan ikhtiarnya. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis Rasulullah, sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u 'ala ma akhadhahu minhu aminal halal aminal haram. Selagi akan datang suatu zaman kepada manusia, kata Rasulullah, yang mereka tidak peduli lagi dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka ambil, aminal halal aminal haram. Maka ketika seorang hamba tidak ada kepedulian lagi tentang mana yang halal, mana yang haram, maka ini sangat membahayakan. Gak ada kepedulian. Yang penting berduit, yang penting sugih. Dan ia tidak peduli apa yang ia makan, ia tidak peduli apa yang ia berikan kepada anak dan istrinya. Bahkan ia pun juga tidak peduli apa yang ia berikan untuk fasilitas agama. Ada yang bersedekah lawan masjidnya lah, memakai duit korupsi. Henlah purunnya bang, memakai duit juntanan. Apakah sedekah itu bisa bersih ketika kita, apakah uang yang haram itu bisa bersih ketika kita sedekahkan kepada jalan yang halal? Maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, yang namanya haram itu diumpamakan seperti najis, seperti tahi. Maka setiap yang najis ketika ia berikan, maka tetap dihukumkan najis. Kalau bang tahi ini dibariakan lawan orang berubah jadi kelemben, ada mau tetap ya tahi juga. Allah. Tapi bagi orang yang menerimanya, ketika ia tidak mengetahui ini adalah hasil daripada yang haram, maka baginya halal. Bagi mereka halal. Tapi bagi orang yang memberikan dan mengetahui ini adalah haram, maka hukumnya haram. Allah. Di akhir zaman ini sulit kita mempertahankan sesuatu yang halal. Sulit. Ya mudahan Allah selamatkan usaha kita dan Allah kuatkan hati kita di dalam mencari rizki yang halal. Ini sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Sudah sering disebutkan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa memakan yang halal, maka dengan sendirinya anggota tubuhnya melakukan ketaatan kepada Allah, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Dan sebaliknya,
wa man akala al-haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa memakan yang haram, maka dengan sendirinya anggota tubuhnya maksiat kepada Allah, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Bahkan seandainya ada orang yang melakukan ibadah dengan sangat kuatnya, tapi ia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka di sini sering terjadi istidraj yang diberikan oleh Allah, sehingga ia tidak merasa ini haram, ia merasa halal. Kenapa? Ia melakukan sesuatu yang haram dari usaha yang haram, ternyata ia masih rajin menuntut ilmu, ia masih rajin salat tahajud, ia masih rajin baca Quran, bahkan anak dan istrinya pun juga berbakti kepadanya, padahal usahanya haram. Maka inilah yang dinamakan istidraj, lanjuran Allah. Seluruh amal ibadahnya mardudah, ditolak oleh Allah. Jadi jangan disangka ketika kita berusaha dengan usaha yang haram, ternyata kita tidak ada perubahan di dalam menjalankan ibadah, malah bertambah. Berajin baca Quran misalnya, padahal yang dimasukkan haram. Berajin menuntut ilmu, padahal yang ia makan haram, maka ibadahnya tidak lain adalah istidraj dari Allah, dan bukan menjadi pahala, tapi malah menjadi dosa lawan Allah. Bujuran. Di dalam kitab Risalah Mu'awanah disebutkan, seandainya ada orang yang beribadah sampai tubuhnya seperti senar gitar, saking kuatnya beribadah, tapi ia memakan yang diharamkan oleh Allah, maka seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah, dan seluruh ibadah yang ia lakukan bukan menjadi pahala, tetapi menjadi maksiat dan dosa kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami lanjurkan mereka, kata Allah, sekira-kira mereka tidak mengetahui. Ia menyangka ini adalah nikmat dari Allah, padahal itu adalah lanjuran dari Allah atau azab yang tertunda. Yuk, mudahan kita bisa memelihara perut kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Namun nengke ini pangguru jar yang haram tu jar, kada ulun makan, kada ulun bayarakan listrik. Ulun bayarakan listrik, ulun bayarakan PDAM, ulun bayarakan BPJS. Pian memasak tu bakadap, kecuali pian bakadap memasak tu. Jangan belalampuan meminum banyu PDAM, jangan. Ini tatap juga. Ini bemasak pakai rice cooker juga, bapak manas juga, batu pulang banyu, pulang apa pakai apa ngarannya pemanas, jadi memakai listrik juga, listriknya membayar duit haram. Kira-kira tak makan kata minum, tak makan tak minumnya juga. Ada yang ditukarakan, ulun tukarakan baju aja yang haram nih, di baju tadi ia gunakan untuk ibadah, maka ibadahnya pun juga mardud, la tuqbal. Ada yang ia jadikan sebagai bangunan rumah-rumahnya, ia jadikan untuk ia beribadah, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Rumusnya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih, baik dari tubuhnya ataupun pakaiannya ataupun tempat tinggalnya. Makanya ada sebagian ulama yang kasyaf setelah ketika mereka sholat di masjid, mereka hanya satu tempat saja, tidak berubah. Kenapa? Karena mereka meyakinkan apa yang mereka tempati ini halal, sedangkan yang lainnya
dari hasil haram. Jadi kalau kita berbicara masalah halal dan haram nih, ya terenyuh banglah hati kita, terenyuh. Ya Rasulullah. Maka yang paling menipu itu adalah ketika Allah melanjurkan rizki yang haram itu dengan perkara-perkara kebaikan di dalam dirinya. Dilanjurkan Allah. Sumbah yang berjamaah kada tertinggal. Padahal yang dimakannya haram, usahanya haram. Ayo juaan kita, namun memang usaha kita haram, cari estafet. Kalau kita tidak mampu untuk keluar langsung berkejutan, cari estafet, batu loncatan sementara. Jadi sesudah nahap hanyar balapas bujur. Balapas bujur dah. Jadi jangan kita berangan-angan mendapatkan hasil daripada perkara yang haram sampai kepada anak dan cucu kita. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yaumul qiyamah, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Setiap harta kita ditanya oleh Allah, min aina iktasabah, dari mana engkau mendapatkan harta, dari mana engkau mendapatkan uang ini. Dan bukan hanya itu pertanyaan dari Allah, wa fima anfaqah, kemana engkau menggunakannya, kemana engkau menggunakannya. Maka sesuatu yang halal sekalipun sedikit itu jauh lebih baik daripada yang haram, dan ia bernikmat-nikmat dengan yang haram tadi. Kita enggak perlu membanggakan harta kita, ternyata harta itu daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya bangga dengan mobilnya, tapi hasil daripada yang haram. Ya bangga dengan rumah mewahnya, tapi hasil daripada yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Biar miskin tapi berkah dengan usaha yang halal. Istri-istri orang soleh dulu, setiap suaminya pergi bekerja, mereka memberikan wasiat kepada suaminya, wahai suamiku, demi Allah kami rela hidup dalam keadaan lapar, kami rela hidup dalam keadaan miskin, asalkan engkau jangan membawa rizki yang haram masuk ke dalam rumah kita. Seperti itu terus mereka pesankan kepada suaminya. Bebinian bahari tahumlah mun wayah ini, bah mun kada dapat 1 juta hari ini jangan kuring di rumah. Berarti kuring wala janda aja lah jarah banyak. Kami rela hidup dalam keadaan miskin, kami rela hidup dalam keadaan susah, bahkan kami rela hidup dalam keadaan kelaparan, asalkan engkau wahai suamiku tidak membawa rizki yang haram ke dalam rumah kita. Ini hebatnya keimanan orang-orang dulu. Allah, ini seluruhnya bersumber daripada keimanan seseorang. Semakin kuat imannya, maka semakin tinggi ia menjaga usahanya daripada perkara yang haram dan syubhat. Semakin rendah imannya, maka ia semakin tidak peduli apa yang ia makan. Haramkah untal juga, syubhatkah maginnya, ia tidak peduli. Ini disebabkan karena rendahnya keimanan seseorang. Ya Rasulullah, ada juga yang usaha halal, ada juga, tapi ia disibukkan dengan usaha yang halal tadi, akhirnya ia tinggalkan akhirat.
dia tidak sholat, dia tidak mengerjakan sholat zuhur, dia tinggalkan sholat asar, dia tidak peduli dengan maghrib dan isya, apalagi subuh, ia hanya sibuk dengan melakukan usaha yang halal. Apakah itu dibenarkan di dalam syariat? Tetap itu dunia yang mazmumah. Dunia itu ada dua, ada dunia yang mahmudah, dipuji oleh Allah, ada dunia yang mazmumah, dicela oleh Allah. Apa dunia yang dipuji oleh Allah? Ketika ia mencari dunia, berusaha ikhtiar, tapi membawa usaha ikhtiarnya itu kepada kebaikan dan mencegah ia daripada kejahatan, maka dunia yang ia lakukan adalah terpuji. Dan ada yang dunia mazmumah. Mazmumah ini tercela, sekalipun usahanya halal tapi tetap tercela, dicela di dalam syariat. Kenapa? Karena dunia yang ia lakukan ini ternyata menjadikan sebab ia meninggalkan perintah Allah dan membawa ia melakukan kejahatan. Dia tinggalkan perintah Allah. Jadi tetap baik, ada baik juga biar halal itu gawian, tapi ternyata perkara yang halal ini menyebabkan ia meninggalkan perintah Allah dan menjadi sebab ia melakukan larangan-larangan Allah, maka dunia ini adalah mazmumah, dicela oleh Allah. Jadi jadikanlah dunia untuk bekal kita di negeri akhirat. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas, ia bekerja dunia untuk akhirat. Ia bekerja dunia untuk akhirat. Ia berusaha ikhtiar dengan usaha yang halal untuk menafkahi anak dan istrinya dengan sesuatu yang halal, agar ia bisa melakukan ibadah kepada Allah, agar bisa ia membelikan pakaian yang halal kepada orang tuanya, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ia jadikan dunia untuk akhirat. Ia tabung untuk pergi haji atau umrah. Itu namanya dunia yang mahmudah. Ulama menyebutkan bahwasanya manusia itu dibagi menjadi 3 bahagi. Manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada manusia yang sibuk dengan kehidupannya, mencari harta, membikin rumah, mengumpulkan harta bendanya, tapi ia tinggalkan akhiratnya. Maka orang ini minal halikin, dalam golongan orang-orang yang celaka. Ia sibuk dengan penghidupannya, sekalipun yang ia lakukan ini halal, tapi ia tinggalkan akhirat. Tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu agama, tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan salat 5 waktu, tidak ada waktu lagi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak ada waktu lagi untuk anak dan istrinya. Ia hanya sibuk mengurus penghasilannya, mengurus usahanya. Fahuwa minal halikin, maka ia digolongkan di dalam golongan orang yang celaka. Sibuk dengan urusan ma'ash. Ma'ash itu penghidupan. Ya Rasulullah, jadi mun kita tulah berusaha juga, maka jangan tinggalkan salat. Ketika sampai panggilan Allah, maka panggilan Allah jauh lebih utama daripada apa yang kita lakukan sekarang. Ini terkadang kita lebih mengutamakan panggilan bos daripada panggilan Allah. Pas dikiau bos hancap, pas Allah yang mengiau santai ya, panjang jawab waktu zuhur, santai ya, sampai pukul 2 masih panjang lagi asar, santai ya, sampai pukul 2:30.
lawas juga lagi, setengah jam lebih juga lagi, sampai pokok 3 akhirnya luput sembahyang zuhur. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk urusan akhirat. Dibawahi kawan menuntut ilmu, ampun maaf kawan lah, unda sibuk benar. Minggu dudi pulang dibawahi kawan menuntut ilmu, pun maaf benar, ini pas benar pas ada gawian, sibuk benar unda nih. Minggu dudi pulang dibawahi kawan pulang menuntut ilmu, pas benar nih ada meeting nih, ada pertemuan nih kada kawan unda menghadiri. Yang keempat pulang jar kawan unda kada membawahi menuntut ilmu, kada. Kemana bang jar kawan? Coba ikam empat aku. Ternyata dibawahi kawan ke kuburan. Kenapa nih ikam bawa aku nih ke kuburan? Ikam lihat aja seberatan orang yang di sini sibuk berataan, tapi kesibukannya didahului oleh ajalnya. Ternyata ia tidak menyangka ajalnya lebih duluan daripada apa yang ia sibukkan, apa yang ia persiapkan. Ya Rasulullah, kada ada waktu lagi. Kena aja unda, kena aja pas pindah lapang-lapang, pas lapang tuh mati. Akhirnya menuntut ilmu kada, beribadah kada. Ada yang bertarget apabila kawan nyawanin ya sudah nah, sembahyang apabila lagi kena unda ini kan ada 2025 nih lah daftar haji, insyaallah bila sudah hendak naik haji itu unda bujur-bujur sudah. Kayaknya pas 2024 hujung mati. Ternyata ajalnya lebih duluan. Ya Rasulullah, angan-angannya belum tertunaikan. Nah ini yang ujar Rasulullah, halakal musawwifun, celaka orang yang menunda-nunda kebaikan. Kena aja pas waktu kosong, kena pas gawian kada, pas kena ada aja waktunya. Kena itu dikatakan oleh Nabi celaka. Maka kita yang harus mempersiapkan waktu kita di dalam memprioritaskan akhirat, bukan akhirat menjadi sisa waktu kesibukan dunia, bukan. Tetapi prioritaskan akhirat di dalam kehidupan kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tempat kita yang abadi itu akhirat, bukan dunia. Ibarat kita nila menuntut ilmu, mun kawadah ditetapkan ya, unda harus ada waktu ini, unda harus ada waktu gitu. Ditetapkan seperti itu. Amun kawan selama itu tidak memberi mudarat kepada dirinya dan keluarganya, kita yang harus mengatur waktu kita, bukan waktu yang harus mengatur kita. Kita yang harus mengatur waktu. Al-waqt kas-sayf, waktu itu seperti pedang, kata ulama. Jikalau engkau tidak menggunakannya, maka pedang itulah yang akan memotong lehermu. Terdahulu waktu yang habis, maka gunakanlah pedang tadi semaksimal mungkin. Imam Syafi'i beliau mengatakan, faj'alha ta'ah. Dunia ini kata beliau hanya sesaat saja. Dunia sa'ah, dunia ini hanya sesaat. Faj'alha ta'ah, maka jadikan sesaat itu ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Seandainya ia berusaha, maka betul-betul ia mencari usaha yang diridhai oleh Allah, usaha yang halal. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Yang kedua adalah orang yang sibuk dengan akhiratnya dan ia tinggalkan urusan dunia.
fahuwa minal faizin, maka orang itu di dalam golongan orang yang beruntung. Ia hanya sibuk urusan akhirat dan ia tidak pernah mengurusi urusan dunia. Ini minal faizin, orang yang beruntung. Golongan yang ketiga, ini yang i'tidal, sedang. Ini yang paling pas nih, aqrabu ilal i'tidal, yaitu orang yang menjadikan dunia untuk akhirat. Nah ini yang pas. Fahuwa minal muqtasidin, inilah orang yang pertengahan. Inilah orang yang paling sederhana, dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama as-salafun as-salih. Mereka tetap berusaha ikhtiar, tetapi usaha ikhtiar mereka untuk akhirat. Jadi kita niatakan ialah berusaha nih gasan akhirat. Pian berdagang niatnya gasan akhirat. Itu aja niatakan kayak itu. Apapun dunia yang ia lakukan, niatkan untuk akhirat. Ibarat menukar kipas angin adalah, ya Allah ulun hendak menukar kipas angin supaya nyaman ulun sembahyang kada kepanasan, supaya nyaman ulun baca Quran kada gelisah. Melimbui paloh kayak jagung, gerah juga baca Quran yang asal hendak selambar akhirnya 2 baris. Bepaloh benar, jadi menukar kipas angin gasan beribadah. Kan gitu tentunya. Ya Allah, ulun hendak maulah rumah supaya nyaman beribadah lawan pian. Supaya nyaman ulun melaksanakan perintah pian di dalam rumah ini. Karena tujuan Allah ketika Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hak mereka adalah menyembah Allah. Hak mereka, yakni kita sebagai hamba Allah, yaitu menyembah Allah. Jadi niatnya hanya seluruhnya lil ibadah. Seluruhnya lil ibadah. Makan tujuannya untuk ibadah, tidur tujuannya untuk ibadah, membeli pakaian tujuannya untuk ibadah, berolahraga tujuannya untuk ibadah, seluruhnya untuk ibadah. Mau unjun untuk ibadah juga, supaya ulun kawat tafakur dengan alam yang Dia ciptakan. Ya Allah, melatih sabar. Unjun itu kan melatih sabar, ibadah yang ngarannya. Ada kawan bah turun langsung sisit dapat, kada mau berpuluh kali dahulu umpan habis. Lagi mah unjun apa ngarannya? Apa kawan kipar itu apa? Lain kawan kipar itu apa? Yang ditumbak tuh berbaik. Burunang tuh biar kada terasa kada mah unjun tuh tang habis umpan. Anu orang munjun ini dasar latihan sabar dah. Yang kada sabar itu yang bagian penombakan. Allah, niatkan seluruhnya lil ibadah. Maka orang yang cerdas, ia jadikan pekerjaan dunia untuk akhirat. Apa maksudnya akhirat? Untuk ibadah. Karena dalilnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maulah rumah, gasan ibadah. Menukar kendaraan, gasan ibadah. Menukar mobil, gasan ibadah. Seluruhnya untuk ibadah. Sehingga dunia akan menjadi amal akhirat. Asal diniatkan seperti itu. Diniatkan. Karena Nabi mengatakan niyatul mar'i khairun min fi'lih. Niat seseorang itu terkadang lebih baik daripada perbuatannya. Dan di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan yuhsyarul mar'u ala niyatihim. Dihalau seseorang di yaumil qiyamah sekedar niat mereka di dunia. Maka
luruskan niat kita. Bisa-bisa aja lagi, tapi niatnya niat yang as-sadiqah, niat yang benar. Mandi niat yang benar supaya ulun ya Allah nyaman bersih awak menyembah pian kada gerah dah guring supaya ulun kuat beribadah bila bangun guring. Mun ulun kada guring lamah awak hendak sembahyang, maka guring menguatkan ia untuk ibadah kepada Allah. Makanya kenapa para aulia Allah itu 24 jam full yang mereka lakukan adalah ketaatan. Makanya definisi waliullah man tawalat ta'atuhu bi ghairi ay yatakhallala isyan. Waliullah itu kata ulama man tawalat ta'atuhu, orang yang senantiasa taat kepada Allah full 24 jam min ghairi ay yatakhallala isyan, tanpa diselingi dengan maksiat kepada Allah. Di waliullah itu tidurnya ibadah, makannya ibadah, berpakaiannya ibadah, jalannya ibadah, bergaulnya ibadah. Itu seluruh para aulia Allah. Dan mun kita makan nafsu beradaan yang maatur, goreng nafsu yang maatur, menukar barang habis nafsu beradaan yang maatur kita. Maka nafsu ini tujuannya tahunya sudah ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Inna nafsa ammaratum bisu. Bahwasanya nafsu itu menyuruh lawan kita melakukan kejahatan. Apabila makannya didasari dengan hawa nafsunya, akhirnya pasti jahat. Akhirnya pasti jahat. Usahanya didasari oleh hawa nafsunya, akhirnya pasti memerintahkan kepada kejahatan. Apabila didasari jangankan urusan dunia, urusan akhirat, apabila berangkat daripada hawa nafsu, bukan ibadah tapi maksiat kepada Allah, itu urusan akhirat. Apalagi urusan dunia. Orang tuh baca Quran tapi berangkat daripada hawa nafsunya, maka baca Qurannya bukan pahala tapi menjadi maksiat. Di mana contohnya? Ujar nafsu ikam pun kawas sekali duduk ni 3 juz. Jangan sedikit-sedikit ngalang-ngalang tanggung 3 juz bahancap sesekali, lalunya bahancap kada bebuku baruas lagi, makharijul hurufnya kada ada, panjang pendeknya hilang, tajwidnya kemana bukahnya ada tahu lagi, kada ada lagi buku baruasnya. Kira-kira 3 juz tadi diterima Allah kada? Jelas tidak diterima oleh Allah. Karena membaca Qur'annya berangkat daripada hawa nafsunya. Ada yang baca Qur'an, ayo lah kasihkan baca Qur'an, tampulu mintuha datang. Mun kau benyari mulai dalam kamar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosa. Orang tosin nya tosa. Dikira sin tadi berbaris bendera tuh baris fathah, orang dibaca huruf sebijian modern kayak yasin, jangan yasa. Dibacanya tosin jadi tosa. Sudah nyaring paluputnya pulang. Jadi bacaan Qur'annya lil mintuha, karena hendak minta puji lawan makhluk. Kira-kira diterima Allah atau kada? Jelas kada diterima Allah. Innallah lam yaqbal minal amal illa man kana khalisan biwajhih. Allah tidak akan menerima akan suatu amal kecuali amal itu khalisan liwajhih, dasar bujur karena Allah.
Urusan akhirat saja ketika dimasuki oleh nafsu tidak akan diterima oleh Allah, apalagi urusan dunia. Dasar inna nafsa la ammaratun bisu'i, dasar luar biasa. Nafsu itu sungguh memerintahkan kita kepada kejahatan. Makanya perlu kita memahami tentang khatar yang ada di dalam hati kita. Ada kalanya khatar rabbani dari Allah, ada kalanya khatar malaki daripada malaikat, ada kalanya khatar syaitani dari syaitan, dan ada kalanya khatar nafsani, yaitu dari nafsu kita. Dan 4 khatar ini silih berganti masuk ke dalam hati kita, silih berganti. Bisa jadi rabbani, bisa jadi malaki, bisa jadi nafsani, bahkan syaitani. Dan ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Imamul Ghazali. Bagaimana ciri khatar rabbani? Ada. Bagaimana ciri khatar syaitani? Ada. Bagaimana ciri khatar malaki bahkan nafsani? Ada cirinya. Ini yang perlunya kita menuntut ilmu masalah batin, agar jangan kita tertipu dengan berbagai macam ibadah. Kita merasa ibadah kita diterima oleh Allah, ternyata ibadah kita ditolak oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marduda la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, amaluhu mardudah, maka amalnya akan ditolak oleh Allah. La tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi jangan hanya kita fokus dengan ilmu zahir, maka tuntutlah ilmu batin. Ilmu batin itu ya tasawuf dan tauhid. Itu ilmu batin ngarannya, atau tariqat dan hakikat. Supaya pinandu mana penyakit hati, mana khatar daripada nafsu mana. Yang alih masalah ini, masalah hati banglah orang kada tahu, kita aja yang tahu. Dan kita kadang kau menuduh orang lain nyawa itu nafsu wara, padahal belum tentu nafsu. Karena yang tahu nafsu adalah kita. Yang tahu ini minallah kita. Yang tahu ini dari syaitan kita. Kalau kita sadar. Nah kembali, beribadah dan menuntut ilmu tapi makan makanan yang haram. Ia rajin ibadah, ia rajin menuntut ilmu agama, tapi ia rajin juga memakan makanan yang haram. Rajin juga menerima suap. Suap tadi lain suapan nasi bang. Suap sogok. Ar-rashi wal murtashi bindar, orang yang menyogok lawan disogok neraka berdua. Ini barak zamannya pemilu 2024. Hati-hati dengan riswah, dengan sogok. Apalagi sogok tadi ditopengi dengan bungkus syariat. Unda jar bahadiah, unda bersedekah. Padahal dalamnya unda menyogok, itu tuh kata-katanya. Cuman dibungkusnya dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah. Padahal isinya adalah maksiat, bertopengkan syariat. Lalu dirubah ngarannya jadi sedekah. Hati-hati nih. Orang yang menyogok dan disogok neraka berdua. Ya rajin beribadah, ya rajin menuntut ilmu, tapi makan makanan yang haram, maka sama kata beliau seperti membangun di atas kotoran.
membangun di atas kotoran. Kalau kata Nabiullah Isa, orang yang memakan yang haram tapi rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, maka ia seperti safety tank dengan bungkus emas, padahal dalamnya tahi. Safety tank dong, oh beton, harat, batu dicat pulang, padahal dalamnya tahi wara. Gitu tuh maksudnya tuh. Artinya seluruh amal ibadahnya dan pahala menuntut ilmunya tidak akan diterima oleh Allah ketika ia memakan makanan yang haram. Artinya orang yang makan haram kada mustahil kalau ia rajin beribadah. Kada mustahil. Kada mustahil kalau ia rajin menuntut ilmu, kada mustahil. Artinya boleh saja orang yang memakan yang haram rajin ibadah. Ada dulu seorang ulama, bukan seorang ahli ibadah, rajin beribadah, cangkal polang bila sembahyang malam nih, malam-malamannya beribadah ya. Ternyata ia sowan ke tempat salah seorang ulama, waliyun min auliyaillah. Ya sowan ke tempat beliau dan menginap di rumah beliau. Kemudian disuguhkan oleh ulama ini dengan makanan yang halal. Disuguhkan dengan makanan yang halal. Maka orang yang ahli ibadah di malam itu kada terbangun sembahyang malam. Kada terbangun sembahyang malam. Bingung. Kenapa? Kada biasanya padahal makan kada gancang kada. Tapi kenapa? Unda kada terbangun sembahyang malam? Kada biasa nang gitu nah. Biasanya bangun aja sampai ke subuh dah. Ini terbangun pas subuh sembahyang tahajud kada sambat. Lalu beliau bertanya kepada ulama tadi. Maka ulama tadi mengatakan, demi Allah, yang aku beri makan kepada engkau adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan yang engkau makan sebelumnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan yang haram tadi ternyata engkau beribadah bukan minallah, tapi dari hawa nafsu engkau. Jadi hawa nafsu, memang ibadah cuman berangkat dari hawa nafsu. Ketika aku beri makan yang halal, maka hawa nafsu ikam kerucut, kada kawa lagi bangkit, akhirnya ikam kada kawa sembahyang malam. Jadi sebelumnya yang sholat itu hanya nafsu engkau. Jadi ibadah orang yang memakan yang haram itu kada lain adalah hawa nafsunya. Dan ini yang perlu kita khawatirkan. Nah di sini orang yang banyak tertipu, dikira pas saja sudah unda nih gawian nih imba beribadah cangkal aja, puasa Senin Kemis, baca Quran rajin, padahal yang dimakan haram. Ternyata seluruh amal ibadahnya berangkat dari hawa nafsunya. Dan setiap ibadah yang berangkat daripada hawa nafsu pasti tidak akan diterima oleh Allah. Setelah diberi makan oleh waliullah tadi dengan makanan yang halal, maka hawa nafsunya terkekang, kada kawa lagi. Akhirnya taguring pulas. Ya Rasulullah, Allah. Ibrahim bin Adham berkata, baikkanlah makanan engkau dan tidak mengapa engkau tidak berpuasa sunnah di waktu siang dan tidak mengerjakan salat malam atau tahajud. Ini yang berkata Ibrahim bin Adham, seorang tokoh ulama sufiyah, waliyun min auliyaillah. Artinya makanan yang halal itu belum tentu menguatkan seseorang di dalam mengerjakan ibadah, tetapi tidurnya akan jadi ibadah. Bekerjanya untuk masalah yang halal itu pun akan menjadi ibadah. Baikkanlah makanan engkau, kata beliau, maka tidak mengapa engkau tidak berpuasa sunnah di siang hari. Tapi catatannya sunnah lah.
Kena yang salah paham pas bulan Ramadan kada sing puasaan, yang penting usaha undah halal. Itu luput maka. Tidak mengapa kata beliau tidak berpuasa sunnah di siang hari, dan tidak mengapa tidak mengerjakan sholat tahajud. Yang penting apa? Yang ia makan halal. Yang ia makan halal. Ya Rasulullah. Allah. Jadi ternyata makanan yang haram itu menguatkan nafsu seseorang, dan nafsu itu bisa melakukan ibadah. Ini nih masalahnya. Makanan yang haram itu bukan menguatkan ibadah, menguatkan nafsu. Menguatkan nafsunya. Nah, nafsu tadi bisa melakukan ibadah, sehingga ibadahnya didasari oleh hawa nafsu. Nah, itu yang menjadikan ibadah orang yang memakan yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minta kepada Allah agar diberikan rizki yang halal, rizki yang barakah. Kalau ulun sering 4 perkara ini yang ulun minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba rizki yang banyak, yang halal, yang barakah, lagi mudah dicari. 4 perkara ini penting kita minta. Rizki yang banyak, biar kada usah berbahasa Arab dah, bahasa Indonesia saja. Mungkin minta rizki 4 macam ini. Rizki yang banyak, yang halal, berkah, dan mudah dicari. Ada juga rizki tadi banyak cuman haram, kada cocok. Ada juga banyak halal cuman kada berkah. Kenapa? Pamalar orangnya kan, kada berkah nih rezekinya. Ada halal ya, tapi pemalar mampus, sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ngalih benar yang ngaran bersedekah tuh, ngalih benar, padahal halal nih hilang barokah, berkah rizkinya diangkat oleh Allah. Ada juga orang tuh rizki banyak, halal, berkah, cuma tumbang-tumbalik mencari. Tapaluh jagung, artinya ngalih bana cacariannya kan ngalih juga. Jadi bila tak kumpul yang 4 macam ini, maka ia beruntung yang luar biasa. Ia diberikan rizki yang banyak, kemudian halal, kemudian diberkahi oleh Allah, ditambah kadang ngalih dicari. Asal koyer-koyer tanah dapat 1 juta nyamannya. Ya kakawat lah koyer tanah dapat, alhamdulillah dapat 1 juta pulang. Kasabelah pulang koyer pulang dapat 1/2 kilo emas. Kehendak. Minta 4 macam ini. Rizki yang banyak, yang halal, yang barakah, lagi mudah dicari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman